Archangel melawan Dewa United Esports, di mana sudah melihat ada dua elf yang sudah di-ban, ada Krixi dan juga Elander. Tapi kalau menurut gue sendiri, mereka nge-ban Krixi, itu karena Krixi-nya lagi OP-OP banget, jadi yaudah kita banin aja gitu. Karena Billy-nya sendiri, Billy-nya lebih suka ke arah main memberikan damage, magenya memberikan damage gitu. Contohnya kayak Lorion, kayak Krixi, kayak gitu. Jadi respect banget dari Archangel. Jadi tipikal-tipikal yang bisa nge-burst ya, tipikal-tipikal yang bisa fight, maju walaupun atau harus jaga jarak. Tapi kita tahu di sini benar kembali seperti yang lo mention tadi. Magenya di-ban terus. Yes, ini ada respect ke arah mid lane. Dua orang menjadi perhatian yang sangat serius dari tim Archangel. Benar-benar kan dikasih, tapi sementara itu dari Dewa United satu ban berikutnya. Jungle udah di-ban satu tentunya. Menuju ke arah tim dari Archangel. Apakah mungkin akan ke arah jungler lagi? Masih tetap bisa, karena full jungle ini banyak banget, bos. Iya, banyak banget sih. Emang lagi masih banyak pilihan banget di patch kali ini. Tapi anyway, buat teman-teman mau ingetin juga bahwa kita bermain di patch sebelum yang terbaru. Benar. Jadi bukan patch yang lagi live, tapi patch yang satu patch sebelum yang live ini ya, teman-teman ya. Oke, tapi ada Zip dan Airi tentunya yang bakal diamankan pertama oleh Archangel. Airi ini emang selalu first pick. Betul. Bisa dibilang lu mikir, lu mau dapat Airi duluan atau mau dapat Lorion duluan? Yes. Atau mau ngambil Magi duluan juga, it's okay, no better man. Tapi biasa nih dari tim-tim Archangel, tim Dewa, itu mereka harus dapetin Airi dulu. Oke. Bisa bilang kalau Airi kemarin sempat dibahas juga kalau emang Airi lagi cukup kuat juga di patch kali ini. Dimana dia sustainable banget dan juga kita tahu dia adalah inisiator yang cukup kuat dengan adanya Shadow, dengan adanya Spin. Terus kita tahu setiap kali dia spinnya kena, itu ngereset kan Shadow-nya juga. Itu bakal jadi ngebuat apalagi Ryu. By time semakin dia bisa ngasih damage yang cukup besar juga. Dan sementara kita sini udah ada Zip yang di-ban. Support yang cukup mengganggu tentunya. Karena belakang ini Zip emang selalu respect. Zip ini memang selalu di-ban karena lu udah jadi pembalik aja nggak mau dia aja kuat lah pokoknya. Maksudnya kalau bisa ngambil ke arah Zip sih, dia tuh bisa nyelamatin siapapun pertama. Kedua bisa jadi inisiator. Ketiga balik lagi sih, gua ngelihat dengan Zip ini salah satu support yang cukup agresif, tapi bukan tipikal yang ngasih damage ya, tapi tipikal yang agresif, bisa maju, bisa nge-zoning. Nah kalau misalkan kita ngomong di sini udah ada Wonder Woman dan juga Lubu, dua sustainable hero muncul kali ini. Benar, apalagi WW ini kan juga bisa dijadiin Abyssal ataupun support. Karena belakang ini lebih arah support aja, lebih ke arah tanki. Mereka juga udah punya Lubu. Dan hero masuknya itu juga gampang banget. Ya, benar, dengan catatan ya Wonder Woman juga masih bisa taruh di jungle sebagai jungle support. Tapi enggak. Tapi kali ini kurang. Kali ini masih kurang. Cuman dia masih cukup sustainable, dia punya bracelet. Dia juga punya punya namanya Last of Truth, kemudian juga punya Sword and Shield, itu bikin dia bakal sustainable. Oke, sini gue berharap gue berharap ini Axiority, Pak. Oh, iya. Axiority. Tapi bisa aja sih Wonder Woman-nya di arah DS, dari arah supportnya mungkin ngambil ke arah tanky. Mungkin kayak Tain, kayak Baldung juga itu it's no better. Ya, tapi kayaknya Tain agak sedikit bahaya sih kalau di patch kali ini ya. Maksudnya masih cukup terlalu ke tempat pergerakannya dan benar-benar harus protect the carry banget kalau seandainya emang ada Archer di sini. Tapi sini Dirak, Lavil sama Lavil. Positioning udah enak banget. Ini hero-nya dari tim Arcane sendiri lebih ke arah hero masuk sih. Mereka pun minta udah lu ada counternya. Lu ada Airi juga di belakang, bisa aja ngebantu stunner. Sebenarnya sih kalau kita lihat ini setup banget sih. Diraknya cuma untuk bisa ngezoning pakai Astrolop atau pakai Genesis Barrier juga, maka Kamehameha juga. Tapi Lavilnya juga di sini posisi bakal lebih ke arah kiting dari arah belakang. Frontlaner mungkin dan juga Double Trouble sebagai inisiasinya juga. Dari situ ya Iris sebagai tukang culik yang bakal masuk, Bukaryu bakal coba untuk spin, ngecek. Tapi tentunya kita akan lihat kira-kira dari posisi seperti ini. Seandainya nih ditahan sama dua frontliner seperti Wonder Woman dan Lubu, menurut gua agak cukup nge-buy time banget. Seandainya juga posisinya kayak Lavilnya nggak bisa nge-kiting ke zoning out, ini bakal jadi payot. Dan sekarang kalau lihat nih dari Dewa United sendiri, dia udah ngambil Torna yang clearing wave cepat, bisa kiting cukup licin juga. Benar, apalagi kan ini early pressure dipegang sama Lubu. Benar. Bakal ini seimbang aja gitu. Pas mau war early masih pegang punya Lubu. Late-nya kegendong sama Thorn. Ya, benar. Thorn-nya bakal enak banget sih. Tapi kita lihat apakah kira-kira dari kedua Archer ini ya siapa duluan yang bakal jadi. Karena ini investasi late game-nya lumayan berasa. Lavil masuk ke mid game, Thorn-nya juga masuk cukup ke arah mid game. Ini duel antara late sama late sih lebih hitungan. Ya, investasi late game. Oke, ternyata Timmy support yang belum kelihatan dari tim Archangel langsung menjadi pusat perhatian dari Dewa United untuk melakukan ban terlebih dahulu. Tapi sini ada Superman ternyata. Superman-nya di ban, ini respect banget dari arah Casey-nya juga. Bisa menggunakan Superman seutuhnya. Kan ini respect aja, udah kita asal ban aja gitu. Yang penting
jangan main hero ke arah CC-nya gitu. Sebenarnya kok ya sebalik sih kayak yang kita lihat juga ya, ini kalau tim dari Archangel mereka akan coba untuk ketika satu open mereka bakal coba untuk masuk semua. Dan di sini Superman ada ancaman ya karena bisa masuk misahin, masuk ngasih damage, ya paling banter sih masuk misahin sih. Masuk Laville dipisahin langsung. Benar. Masuk Diraknya dipisahin duluan kayak gitu kan. Oke, tapi ada Roxy, front laner dari arah Dark Slayer lane yang menjadi band, tapi juga ada Kriknak. Fokus band dari Dewa United terfokus kepada support dan juga jungler kali ini untuk tim dari Archangel. Respect yang dimunculkan oleh Dewa United kali ini. Ini masih abu-abu sih. Ya, abu-abu banget. Abu-abu banget. Ini kita juga nggak tahu sih dari Archangel mereka mainnya pakai Airi jungle atau Airi DS. Kalau Ya. misalnya dari Airi DS, rotasinya cepet pak. Iya, Lu benar. intinya lu harus kenain Shuriken itu ngedes udah 2 kali. Betul. Ngedesnya udah 2 kali. Kalau lu nggak kena ya udah sorry to say, lu nggak bisa rotasinya. Ya, tapi kalau misalnya di awal-awal ketemu sama Lubu bonyok. Lubu bonyok. Bonyok banget. Tapi kalau dari gue sendiri Airi ya. Kalau gue pas mainin Airi, intinya lu kapan masuk, kapan lu harus duel, kapan lu harus mundur aja udah gitu. Iya, jadi lo harus hitung shadow lu kan. Shadow lu nggak boleh dipakai buat masuk terus ke dalam. Damage-nya sih lebih tepat. Iya, maksudnya kalau misalkan Airi diadu awal-awal, soalnya Airi ini bukan tank. Airi ini kan fighter jatuhnya. Sekarang fighter. Iya, jatuhnya fighter. Oke, ada Chaknar. Chaknar ini ke counter banget sih dari tim Archangel sebenarnya. Iya, masih ada Chaos Protection, kemudian Hah? juga ada Shockwave dari seorang Chaknar tentunya sebagai debuff. Oke, tapi langsung, apakah menurut gue bakal muncul Mina sebagai counter debuff dari seorang Chaknar dengan Dark Dominion? Kalau misalnya timingnya pas sih menurut gua bakal ke counter. Hah? Tapi kalau misalnya dari 44 AP-nya udah nyalain duluan Charge Protection-nya, mungkin udah nggak bakal bisa. Mungkin ya. Mungkin. Oke, di sini Omega, Baldum, L'Oreal, supportnya masih banyak yang kelihatan terbuka. Malok, tadi gue sempat lihat dia mau ngepick Batman. Oke, Ryoma, Malok support. Apakah bakal taruh Ryoma support? Harusnya Malok sih. Malok dan juga Ryoma. Early-nya masih dipegang sama Ryoma-nya juga. Ya. Apalagi ini Ryoma Archangel jungle. punya early pressure yang cukup kuat sih. Ini early pressure-nya kelihatan banget dari Archangel ketimbang dari Dewa. Intinya dari Archangel Lavin-nya harus bisa positioning. Benar. Ini Maloknya jangan dikasih bonyok, udah temenin aja gitu. Pokoknya si Lavilla harus kasih makan. Pokoknya harus bisa gimana caranya di babysit, dijagain sampai sebelum masuk mid game dia udah jadi 3 item, 3 item at least. Itu baru bisa menggangga dong. Sebenarnya kalau dari arah mage ya sekarang ya. Ah, Jam- kira. Datanya sih. Oh berarti Enggak kira. Berarti midnya, kita jungle. midnya Kita Chaknar, gajah lagi nih, gajah execute. midnya cok. WW support, lubunya DS, diadu sama Airi. Kiranya jungle, Enix-nya atau enggak Tornya bakal taruh di Abyssal. Seperti biasa. Ya, berarti midnya mid Choknar ya. Mid Choknar untuk ngadepin ini ya, Dirak ya. Benar. Oke, dan juga teman-teman mau ingetin tentunya untuk bisa kalian kan kalau misalnya nih depan kita nih udah ada Oppo Reno 5 GI ya nih ya bisa bilang. Nah, tentunya tapi di sini tadi udah sempat ada videonya juga di mana Oppo Reno 5 Selain ini Oppo Reno 5 memiliki saudara baru. Benar. Yaitu Oppo A74. Di mana smartphone A74 ini, Oppo A74 ini cocok banget buat kalian yang suka bermain AoV juga, jadi suka main game lama-lama. Dan karena smartphone ini dilengkapi dengan fitur All Day Eye Care di mana melindungi mata kalian dan memberikan kenyamanan saat bermain AoV tentunya. Apalagi gak cuma itu aja. betul, apalagi Ini tuh? RAM-nya 6 GB, Pak. Waduh, RAM-nya 6 Ini GB. setara sama saudara, Waduh, tapi beda nama. tapi beda nama. Beda tipe doang lah, Nah, sorry. habis itu Beda prosesornya juga dia pakai yang Snapdragon 662 dan juga pakai baterainya 5000 mAh, teman-teman. Kapan lagi lu main AoV? Betul. HP-nya Oppo. A7 Baterainya 5 mAh, buset. Betul. Habis itu mata kalian dijaga gitu. Kan Dijaga. biasa kan kalau kalian para pejuang push rank, para pejuang bintang kan mainnya lama-lama tuh 8 Benar. jam. Apalagi ngabuburit tapi abis sahur ngabuburit dari jam 4 pagi ngabuburit. Apa yang ngabuburit ya? Ngabuburit jam 3 sore, teman-teman, bukan jam 4 pagi. Nah, apalagi kalau kalian lebih player AoV nih mau menuju ke GC Grand Conqueror. Ini ada modenya yang dikhususkan untuk game sih lebih tepatnya. Untung gua Grand Platinum. Oke. Oke, makanya jadi pasti buat teman-teman kalau misalkan mau cari handphone langsung aja gue rekomendasiin tentunya untuk Oppo Reno 5 dengan fast chargingnya dan juga full kameranya yang mantap jiwa. Mantap jiwa. Atau tentunya Oppo A74 untuk kualitas bermain Kembarannya. game yang kalian tipikal bermain game maraton Nah. atau hardcore. Oke, kalau lama kita langsung masuk ke gamenya tentunya di game pertama antara Dewa United melawan Archangel. Tapi mereka bakal diuji kesabarannya sih.
ini warnya lebih berantemin terus. Iya, ini bakal tipikal early fight banget sih. Mereka bakal coba untuk bisa fight terus-terusan, coba untuk paksa berantem kayak apa ya? Sembari ngecek, sembari pukul, sembari ngecek, kasih skirmish aja kayak 44 Ape di sini udah mulai kena sedikit Astro Loop juga nih. Ini Enix-nya ditemenin sama Billy terus sih. Jadi yaudahlah, Wonder Woman-nya bakal temenin ke Kira, sedangkan Billy-nya bakal temenin ke arah Enix gitu sendiri. Ya, oke. Dan apalagi Billy, Axiority-nya, sorry. Ini Rota startnya dari arah biru. Mungkin dia mungkin dia mau bantu dulu ke arah Lubunya gitu. Ya, tapi kita lihat tentunya di sini di arah Abyssal sendiri udah mulai bakal ngecek dulu aja. Oke, masih ada Cliff digunakan, Sword and Shield maju depan, Mavers tentunya masih pertama, masih ada Solitaire juga bakal digunakan, tapi sementara itu seorang Senko bakal fokus untuk farming dulu di arah bawah. Aduh, ini kalau dari menurut gue sendiri ya, dari tim Archangel ini disabar dulu sih. Udah lu main arah late aja udah menurut gue gitu. Iya, Kecuali iya. dari arah aki-akinya udah mau nih, udah siap, udah ready gitu. Apalagi udah level 4. Tapi kondisinya ya, ini malah Archangel agresif banget ya. Mereka benar-benar berani untuk maju, berani untuk ngecek. Mereka bakal stick bareng juga ninggalin suara airnya sendirian. Di sini strateginya kalau gue lihat dimana mereka akan coba untuk kasih makan dulu untuk seorang Senko-nya fix banget, fix mantap banget, dimana emang Senko-nya bakal dicoba dijagain. Ya di bawah udah ada ganking dari 3 orang, bakal menjadi 4 juga, bakal maju kaki muncul langsung tuh masih bisa didot juga oleh seorang Senko maju ke depan juga, masih ada Sarmu maju ke arah samping, masih ada Shockwave bakal digunakan dan masih berhasil di wave kembali di arah bot lane-nya. Ini bakal Abyssal udah langsung direspon, bakal jadi incaran juga 3 lawan 4, apalagi udah ada haki-haki, udah ready banget, udah siap positioning juga. Dan ini kok di bawah api udah siap nih, ada 4 player, udahlah kita mundurin aja, kita kasih aja dulu Archangel duit gitu. Iya, tapi tentunya ya nggak bakal kontes. Tadi 44M coba ganggu-ganggu doang sih, nggak bakal coba untuk dipaksa juga. Tapi sementara itu kalau kita di arah bawah sendiri sudah akan ada ultimate dari seorang Senko yang cukup sekarat, terkena hilang hampir 1 bar di sana. Tapi sementara itu mulai ada pergerakan dari Kira nih yang udah mulai gerak ke arah bot lane. Ini pergerakannya 1-3 sih. Iya. Temenin terus 3 lawan 3. Lu punya Malok, gue punya Gajan juga. Iya, ini apa 3-on-3 ya di bawah kayak main basket ya. Oke, Crucicle-nya dibuka dulu, coba ngecek ke arah jungle, Airinya dipaksa untuk gak bisa tinggalin jauh dari tower, tapi sementara di area bawah, coba untuk kiting sedikit aja. Hampir aja double trouble yang gak kena. Gila, kalau kena sih, Enix rip cut itu, langsung hilang gitu. Pasti rip itu sih, itu masuk semua soalnya. Udah masuk semua gitu kan, apalagi Kiranya di sini dari tadi rotasinya ke bawah, cuman nggak mau adu fight aja gitu. Oke, digangguin dikit sama Enix, coba untuk say hi dulu aja. Kita lihat masih bakal bersabar. Padahal itu tadi pas di Abyssalnya ya, itu bisa jadi bahan perebutan Abyssal sama kill sih menurut gua. Tapi nggak worth it, seandainya malah hilang dua-duanya buat Dewa pun jadi nggak worth it. Karena mereka posisinya kepisah kan, 2-nya ada di mid, 3-nya di bawah. Sedangkan di arah Abyssal sendiri 4 orang, di atas kertas mereka kalah jumlah. Seandainya mereka mau gambling nih, untuk fight, ujung-ujungnya mereka nggak dapat Abyssal, mereka dapat first blood. Oke, tapi sebentar aja kalau kita lihat di mana Archangel sudah akan coba fokus kembali di arah top lane 0-0 untuk melakukan farming terlebih dahulu. Tapi di arah bot lane sendiri pun, kalau kita lihat dari minimap, sudah ada setup dari 44M dan juga Enix tentunya. Rotasi lebih cepetan ke arah Dewa sih. Ya, sekarang Dewa. Lubunya tadi mau duel. Habis itu Crucicle diambil, yaudah balik aja. Tapi udah ada shock, kena ke Jun. Break sampai break-nya langsung dikeluarin begitu aja. Enix-nya pakai jadi incaran juga. Di belakang ada Toss protection langsung dikeluarin begitu aja dari Reflex Flicker. First blood dipegang oleh seorang 0-0. Aduh. Oke, dan sangat baik sekali di mana first blood berhasil didapatkan di arah bot lane pun bakal diambil. Masih ada Kira bakal coba untuk maju ke arah bawah. Tentunya coba maju ke arah 44M, coba untuk pakai arah sampai bakal untuk maju seorang 0-0. Masih ada kami bakal berultimate juga dari Sparrow yang bakal digunakan. Tapi Enix bakal bertahan di sana. Hoki masih ada bakal defrost yang sangat baik. Coba untuk menambah ke belakang. Cassie bakal defrost juga. Masih ada Astro bakal digunakan. Tapi bakal coba dikatin juga oleh seorang Senko di sana. Masih ada Spectre juga. Dan tampak bagaimana Cassie harus bertahan mulai terkena Moonfall. Tentunya bukan Moonfall tapi Falling of the Star. Tapi di bawah juga towernya tampaknya bakal tumbang oleh pemain dari Archangel. Wah, ini merugikan banget sih. Mereka dari Archangel agresif banget gitu. Berani banget maju. Kiranya udah lama banget tuh. Tapi si Lubunya udah berani banget. Ya, tadi posisinya tuh emang gak enak sih. Kayak Wonder Woman ke terlalu depan dan kondisinya Disu bisa di zoning out banget sama First, dimana tadi shocknya itu bisa on point, dapetin satu, abis itu bisa ngezoning, dimana DPS dealernya gak bisa maju terlalu jauh. Dan tadi gue tanda kutip ya, ultimate dari tornanya gak kena. Bener. Itu kalau kena, ya kalau kena itu mereka jaga jarak lagi sebetulnya. Shocknya udah dapat 3 player, double tapnya juga sempat kena tuh. Iya.
Udah kita war aja yuk, kita war aja. Dipaksa Apalagi berantem dia. Dipaksa war sama Archangel, Cassie-nya telat banget. Cassie-nya juga, iya. Sama Exority. Karena masalah kondisinya Cassie cuma bisa nge-zoning biar mereka nggak bisa muka ke arah tower kan. Tapi kondisinya emang susah banget dan emang kondisinya teman-temannya udah mundur, udah pada sekarat. Tadi dorongannya bagus sih, maksudnya kayak seorang Zero-Zero yang bisa nahan, tapi Enix sebagai jadi inceran juga ada Malak Shock. Langsung dikeluarin begitu aja. Enix sebagai jadi inceran bulan-bulanan, tapi sayangnya di zoning atau juga udah ada Exority. Penning Phantom langsung dipakai. Move sebagai jadi inceran juga, sayangnya masih bisa dibalikin oleh tim Dewa United. yes, ini pertarungan saling ngebales ganking lawan ganking di arah top lane, tapi tampaknya belum menghasilkan korban. Tapi at least mereka kembali tarik mundur kembali di arah mid lane yang mungkin akan pergerakan dari pemain dari Archangel dan juga Dewa United. Zero-Zero-nya udah 3-0 duluan. Mungkin early-nya masih dipegang oleh tim Archangel. Apa yang terjadi di arah top lane Cassie, tapi mid lane-nya, oh my god. Archangel diam-diam tapi pasti berhasil mendapatkan kembali ke arah mid lane tower. Wah. 2 tower berhasil tumbangkan. Last of Truth kena satu orang. Karena Malak Shock ke depan, berapa satu Mauro coba untuk mencoba dikaiti ke arah samping yang masih coba kejar dengan Phantom Ultimate. Menutup satu Mauro bisa selamat, tapi Kiseki coba menang Last of Truth jangan kena Senko, coba untuk kaiti ke arah samping dan coba untuk clearing wave terlebih dahulu. Mavers is still safe di sana. Haknya ke bawah seperti ini, masih ada Willing Blade masuk ke depan, masih ada Phase Protection tapi tampaknya nggak bisa bertahan. Eris bakal tumbang, 44 dalam masalah. Willing Blade dan Pinwheel, it is gonna be goodbye for Wonder Woman. It is gonna be die. Dan tentunya masih ada seorang Cassie coba untuk menahan, tapi onslaught untuk seorang dari 00403. Ini waktunya Archangel banget sih. Mereka berani banget gitu. Wah, yaudah nih kita majuin aja gitu. Last of Two tadi karena Malok. Wah, Exority-nya nggak bisa nge-kill, nggak bisa dapat nge-kill. ini Mavers. Pecahin gitu. Ini setiap kali shocknya Mavers hampir bisa dibilang 60% pasti dapat korban. Aduh, Exority. Oke, double trouble yang akan maju ke depan tampaknya sedikit memaksa. Exority sedikit terlalu greedy dan bakal tumbang, masih coba untuk menang suara Zero coba mendapatkan ke arah tower, masih ada spin yang bakal digunakan. 44 coba menahan, tapi Exority kiranya terlalu nafsu guys. Menit 7, 8-0 lo. Wah, ini Archangel on fire banget. Apakah sang malaikat bakal dapat promosi ya? Ini Oke. Archangel udah nyelesain PR-nya nih. Udah nyelesain PR-nya. Iya. Pas kita lawan Dewa, yaudah kita bikin skenario, kita revisi lagi yuk PR kita. Iya, iya. Dan Ini sekarang dia ngambilnya karena Dark Slayer nih. Ini early skenario-nya bagus sih dari Archangel sih. Mereka udah dapetin early pressure-nya banget untuk tim dari Dewa United Esports-nya. Archangel-nya bisa ngasih pressure cukup gede dan kondisinya nih ya, kayak Hakyoku-nya masuknya selalu on time, Mavers-nya bukanya selalu bagus, Senko-nya selalu bisa zoning, Zero-Zero-nya bisa ngejauhin dari pergerakan untuk menyerang ke arah seorang Senko-nya. Ini bagus banget permainan dari Archangel, tapi tentunya kita akan masih melihat di mana Abyssal Dragon berikutnya bakal coba untuk diambil juga oleh pemain dari Archangel kali ini. Wah, ini bagus Ini banget. Zero-Zero-nya udah nge-kill 4. Lu ngabisin Zero-Zero shutdown, duit tuh langsung naik kaya bos. Tapi Masalahnya, sayangnya, lu harus incer Senko-nya dulu. Ini positioningnya nih, positioning dari Archangel. Lu harus incer dulu pertama. tapi Kamu harus incer masalahnya ini regen-regen hero yang ada dari Dewa United ini nggak berkutik. Lo lihat deh, si Zero-Zero-nya bikin Curse of Death, habis itu di raknya bikin Town of the Reaper. Ini udah ada anti regen semua, Cassie udah nggak bisa berbuat banyak. Katanya Cassie tuh boncok banget. Oke, tapi di arah bot lane tentunya Drake sudah dikeluarkan menuju Astral, bakal keluar juga di arah bot lane. Dan sementara kita lihat jungle-nya coba untuk diinvasi oleh pemain dari tim Archangel. Naganya masih steal. Ini Yes. sekarang tower di arah bawahnya juga bakal di zoning out dari tim Archangel sendiri. Tower bawah harus didarahkan begitu aja. Sayangnya di support di bawah Pape. Terlalu maju. double trouble kena. Shock. Kena satu player. Sayangnya cleansing masih diaktifin. Langsung dipakai. Tapi sayangnya sini. Bini harus didarahkan begitu aja dari belakang. Cassie! Sekarang Senko-nya berhasil melakukan Messi. 44 AP bakal jadi inceran. Flow banget. High ground kebuka jelas. Yes, dan tersisanya 3 high ground saja milik dari Dewa United Esports. Tentunya di arah mid lane bakal coba diambil 3 pemain dari Archangel bakal coba untuk masuk. Mid lane high ground bakal hancur. Menuju ke arah corner mulai terbuka. Astro bakal digunakan masih ada Cliff. Karena sampai apa coba masuk seperti berang. Force Spectre ini. Dan tampaknya bakal tumbang. Gak bisa Rio digunakan. Corner terbuka. Dan Archangel takes the 1 point atas Dewa United Esports. 1-0 buat Archangel, men. Wow. Wah, ini gua kira Dewa loh ternyata loh. Ternyata early-nya